Saudara, ajang pemilu 2024 masih lama, setahun lagi, tapi semua partai sudah mulai sibuk bergerak untuk konsolidasi dan menyaring siapa yang pantas jadi jagoan mereka untuk maju sebagai bakal calon presiden. Ada partai yang sudah terang-terangan membuka jagoannya, ada yang masih wait and see alias lihat-lihat situasi dahulu. Ada juga yang masih susun-susun strategi sambil mencari koalisi. Sebenarnya banyak nama tokoh publik yang sudah sesumbar siap nyapres di pemilu 2024. Tapi 3 nama besar yang di belakang saya ini yakni ada Ganjar Pranowo dan juga ada Anies Baswedan serta Prabowo Subianto lah yang sering disebut-sebut sebagai 3 sosok terkuat yang akan nyapres 2024 mendatang. Bahkan ketiganya sudah memiliki basis pendukung yang kuat. Bagaimana tidak? Secara data, saudara, nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dinyatakan selalu berada di 3 teratas elektabilitas tokoh nasional jelang pemilu presiden 2024. Nama Ganjar Pranowo masih memiliki elektabilitas tertinggi, disusul Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Sebagai media darling, perolehan Ganjar Pranowo tak bisa lepas pastinya dari basis pendukung Ganjar. Polanya mirip dengan basis PDI Perjuangan dan pemilih Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang lalu. Terutama kelompok yang puas atas kinerja Presiden Jokowi. Tapi ya saudara, meski unggul secara elektabilitas, tidak serta-merta ternyata membuat jalan Ganjar Pranowo untuk nyapres berjalan mulus. Sebagai kader dari PDI Perjuangan, Ganjar masih perlu restu dari sang ketua umum yakni Megawati Soekarno Putri. Apalagi ya, Ganjar ini pernah kena sanksi dari DPP PDI Perjuangan soal menggaungkan ke publik urusan Capres 2024. Sementara dari internal Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo juga akan bersaing dengan Puan Maharani. Saudara, Puan Maharani juga memiliki peluang untuk diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan dilirik oleh sang ketua umum Megawati Soekarno Putri? Jawaban Megawati adalah, ini dia, urusan gue. Ya, di tengah desakan dan rasa penasaran publik siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri tampaknya tidak mau terpengaruh dan tidak mau gerusa-gerusu alias terburu-buru. Karena sebagai ketua umum PDI Perjuangan, Mega punya hak untuk mengumumkan calon presiden. Ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing arep diumumke ibu sopo? Ya, baru kan pada yo, ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak dah. Urusan gue. Ya, sepertinya PDI Perjuangan masih belum mau buru-buru menunjukkan calonnya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke Prabowo Subianto yang digadang-gadang siap nyapres. Dibandingkan dengan Prabowo Subianto dapat tiket calon presiden ini lebih besar. Secara Prabowo ini merupakan ketua umum Partai Gerindra. Ibaratnya nih, Prabowo sudah pasti mendapat dukungan penuh dari partainya. Bahkan Presiden Joko Widodo yang pernah jadi rival di pemilu sebelumnya sempat menyampaikan jika tahun ini giliran Prabowo Subianto. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tapi dukungan penuh dari Partai Gerindra saja sepertinya belum cukup untuk Prabowo. Makanya nih, semakin dekat dengan 2024, kita sering sekali lihat pemandangan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum
PKB Muhaimin Iskandar yang terlihat makin lengket saja. Bahkan PKB dan juga Partai Gerindra telah menandatangani piagam deklarasi. Salah satu poinnya adalah pemilihan figur pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang merupakan keputusan dua ketua umum. Bahkan keduanya kian solid dengan membentuk sekretariat bersama dan informasinya sebelum Ramadan, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Gerindra akan mendeklarasikan capres dan cawapres pilihan mereka. Membuka sekretariat bersama Gerindra PKB sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerjasama politik yang sudah kita putuskan dan kita sepakati bersama beberapa bulan lalu di. Selanjutnya, Saudara, lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies tampaknya sudah lebih percaya diri untuk melakukan safari ke beberapa daerah. Jelas Anies adalah orang pertama yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Bahkan Demokrat dan juga PKS juga menyusul menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan. Ketiga partai ini menamakan koalisinya dengan Koalisi Perubahan. Tapi bergabungnya tiga partai ini belum tentu jadi tiket bagi Anies Baswedan. Pasalnya, belum diputuskannya calon pendamping bisa jadi bara dalam sekam yang mengancam kesolidan koalisi ini. Kami berkumpul makan siang bersama di rumah bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update dan guyup, suasananya solid. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%. Lalu Saudara, dari tiga tokoh kuat tadi, siapa yang bakal didukung oleh Presiden Joko Widodo? Kalau melihat selama ini, sejauh ini Presiden Joko Widodo memang lebih sering terlihat bersama dengan Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Beberapa kali bahkan terlihat momen kebersamaan antara kedua tokoh ini. Bahkan Saudara, kode-kode keras juga kerap dilontarkan Presiden Joko Widodo yang mengarah ke Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja berbeda dengan Anies. Akhir-akhir ini jarang terlihat momen antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Anies. Ada apakah gerangan? 2024 masih 1 tahun lagi. Dipastikan masih akan ada banyak dinamika dan tentunya kejutan. Apakah tiga nama tokoh tadi memang akan meramaikan bursa Pilpres di 2024? Atau justru muncul nama-nama baru yang ada di publik tidak diduga sebelumnya? Dan tentu saja patut kita nanti.